begitu sulit lupakan Rehan. Tentang Intan yang lagi viral nih, tentang Rehan. Saya ngeliat ini Rehan 100% adalah makhluk astral yang mendampingi Intan kemanapun pergi. Yang aku cium aromanya juga. Satu sosok pria seperti umur 20-21 seperti itu. Dan kemudian kayak badannya agak kurus. Rehan itu seperti bisa over protektif atau over posesif yang bisa attack orang gitu, kayak bisa mencelakai sesuatu seperti itu sih. Udah menikah. Iya. Kami udah menikah, terus udah Hari-hari ini, publik sedang tercengang oleh ulah Intan yang menjalin kisah asmara dengan Rehan yang hanya ditemuinya dalam mimpi. Orang ramai menyebutnya halusinasi. Tapi, mereka yang bisa melihat dunia batin menengarai Intan sedang menjalin hubungan dengan makhluk tak terlihat. Mereka terlibat jalinan asmara tak biasa karena dipisahkan oleh dua dimensi berbeda. Tapi siapa sesungguhnya Rehan itu? Benarkah sejenis jin yang jatuh cinta pada sosok Intan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Intan sedang viral di sosial media. Kisah hidupnya bukan hanya mengguncang netizen, tapi sekaligus membuat terpana. Sebab Intan menjalin hubungan secara imajiner dengan sosok pria bernama Rehan. Pria yang disebutnya tampan dan romantis itu muncul dalam mimpi-mimpinya, sehingga memberi Intan pengalaman jatuh cinta yang luar biasa. Meski sekedar hadir dalam mimpi, tapi sosok Rehan begitu nyata dalam bayangan Intan. Lantas, bagaimana anak indigo menjelaskan fenomena ini? kalau Rehan untuk sekarang gak ada di dunia nyata sih. Cuman di dunia mimpi doang. Iya. Kalau di dunia nyata mungkin ada, tapi mungkin belum ketemu kali ya. Agak-agak mirip ada, cuman untuk aslinya tuh belum. Cowoknya tuh ganteng banget, kayak kameramen. Dia tuh romantis soalnya. Romantis, terus baik. Untuk case Intan dan Rehan ini beneran sih, purely, jujurly makhluk astral. Yang aku cium aromanya juga. Satu sosok pria seperti umur 20-21 seperti itu. Dan kemudian kayak badannya agak kurus. Kalau dilihat dari mata batin, dia mukanya tuh nggak serem gitu. Kayak ganteng dan manis. Dalam bayangan Intan, hidupnya menjadi terasa lengkap oleh kehadiran Rehan. Meski belum lama bertemu di dalam mimpi, mereka malah sudah menikah. Intan tidak menyebut prosesi pernikahannya, tapi merasakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang saling menyayangi. Udah menikah. Iya. Kami udah menikah, terus udah pas menikah itu pas di adegan mimpi tuh kami langsung nikah, nggak ada pernikahan begini-begini, nggak ada. Cuman yang orang joget-joget doang. Aku ngerasa kenyamanan yang dijalani Intan dengan Rehan ini sudah kayak
apa ya, udah nggak bisa dipisahin kayak buku dengan pensil seperti itu. Saya masih ngerasa si Intannya ini mungkin masih apa ya, ada sayang dengan Rehan, ada perasaan seperti itu. Karena prinsip kerja makhluk astral biasanya dia akan memberikan kenyamanan lewat mimpi, hadir juga lewat bentuk bayangan dan segala macam seperti itu. Cuma kalau aku balik di topik tentang Intan yang lagi viral nih, tentang Rehan, saya ngeliat ini Rehan 100% adalah makhluk astral yang mendampingi Intan kemanapun pergi. Pertemuan Intan dengan sosok Rehan yang hanya bisa dijumpainya dalam mimpi terjadi sejak setahun lalu. Jadi, bukan kali ini saja Intan membuat heboh netizen karena videonya tentang Rehan pernah viral beberapa waktu silam. Tapi, seperti apa sesungguhnya tali hati antara Intan dengan Rehan? Bagaimana Roy Kiyoshi menjelaskan semua itu? Kalau aku lihat makhluk astral ini bernama Rehan ini semacam punya koneksi batin ya, kayak suka gitu dengan si Intan, lalu kemudian memberikan kenyamanan lewat mimpi, memberikan satu pikiran-pikiran sugesti yang positif juga terhadap Intan. Aku ngerasa aura Rehan ini sangat kuat. Tapi kenapa ya kalau saya mendengar lagu itu saya ngerasa kayak agak merinding dikit. Kenapa ya? Karena Rehan itu seperti bisa over protektif atau over posesif yang bisa attack orang gitu, kayak bisa mencelakai sesuatu seperti itu sih. Intan dari tahun 2021 Kak. Intan kenal dia dari tahun 2021. Terus akhirnya sering Intan bikin konten, dulu pernah viral juga tentang dia tapi di kebon. Teriak-teriak. Tujuan aku bikin Rehan sebenarnya cuman kayak lagi mengingat dia. Terus ke posting. Dan tujuan aku kalau Rehan-Rehannya merasa semua ya udah datang pacarin aku gitu. Intan merasakan kehadiran Rehan sangat nyata, meski hanya bisa ditemui lewat mimpi. Lantas, seperti apa hubungan mereka selanjutnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hubungan Intan dengan Rehan yang beraroma asmara memang mengagumkan. Paling tidak dari kisah-kisahnya terasa benar bahwa Intan sangat bahagia bisa melewati hari-hari bersama suami imajinernya yang hanya bisa dijumpai lewat mimpi. Romantisme yang dijalani Intan dan Rehan tak ubahnya orang kebanyakan, mulai dari makan berdua hingga liburan ke pantai. Tapi kan dalam mimpi kami makan di pantai, di hutan, danau. Mimpi itu kayak bagi aku kayak nyata banget sih, kayak bener-bener dunia aku sendiri gitu. Tapi cuman kami berdua doang di dalamnya. Ketika dia menyebut Rehan atau Rehan, aku ngerasa energinya kuat banget ya sebagai makhluk astral yang menemani seseorang. Kayak udah mengambil porsi sebagai manusia juga seperti itu. Yang kita tidak tahu tentang Rehan adalah Rehan itu bisa kayak jadi pendekarnya lah istilahnya sebagai buat Intan seperti itu. Jadi dia bisa memutarbalikkan satu keadaan supaya si Intan ini supaya nyaman gitu. Jadi dilindungin sama Rehan. Pertemuan Intan dengan Rehan yang disebut-sebut sebagai makhluk gaib dipicu oleh kegemaran Intan berhayal. Itu diakuinya dengan lugas, terutama menghayalkan sosok laki-laki idaman hidupnya. Dari sanalah muncul Rehan yang sayangnya kini mulai jarang menemuinya dalam mimpi. Aku kadang sekarang udah mulai jarang-jarang ya. Dulu sering tiap malam kalau aku mau tidur tuh mimpi dia.
Mungkin karena aku suka menghayal kali ya, menghayal sosok laki-laki. Kalau aku lihat Intan tuh punya satu kayak jiwa ketulusan gitu sama orang. Itu juga salah satu kriteria kita disukai oleh makhluk lain. Nah, yang aku lihat Intan ini memang punya itu jiwa kesepian juga. Nah, itu juga disukain sama makhluk astral. Tapi mengapa Intan menyebut laki-laki dalam imajinasinya itu sebagai Rehan? Karena nama Rehan tuh indah. Aku ngefans salah satu artis cilik yang namanya Rehan. Aku mau bilang kalau aku senang sih sama filmnya dulu. Terus sama gantengnya, manisnya dulu. Aku sampai tiap tidur mikirin dia terus waktu kecil. Ngebayangin dia gitu. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Aku ngerasa aura Rehan ini sangat kuat. Tapi kenapa ya kalau saya mendengar lagu itu saya ngerasa kayak agak merinding dikit. Kenapa ya? Karena Rehan itu seperti bisa over protective atau over possessive yang bisa attack orang gitu, kayak bisa mencelakai sesuatu seperti itu sih. Biasa bertemu lewat mimpi-mimpi yang membahagiakan. Intan mengaku kini mulai jarang bertemu Rehan. Bila sudah seperti itu, yang bisa dilakukannya adalah menyanyikan lagu yang membuatnya viral. Tapi, apa yang membuat lagu itu membuat merinding pendengarnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lagu Intan yang oleh netizen diberi judul begitu sulit memang viral. Membuat pengguna sosial media seperti tergoncang. Seolah ada mantra yang sangat kuat dalam lagu itu. Terutama saat Intan menyebut nama Rehan di sana. Meski membuat pendengarnya merinding, namun menurut Kak Eji, kekuatan lagu itu ada pada rasa, bukan metafisika. Nah, itulah kelebihan atau kekuatan dari lagu. Jadi, kalau dibilang ada energi, ya energi itu terbentuk dari soul. Soulnya si lagu itu sendiri, ada rasa di dalam lagu itu. Nah, tapi apakah itu berkaitan dengan gaib? Eji sih tidak setuju dengan berkaitan dengan gaib di dalam lagunya ya. Tapi lebih ke soul yang dibawa. Ada lagu yang dipercaya bisa menarik mohon maaf seperti kuntilanak dan sebagainya, itu karena soul dari lagunya itu sendiri yang terbawa pada suasana seram, mencekam. Jadi kita kayak ngerasa ada makhluk astral, tapi bukan lagu itu yang pemanggil mereka. Kembali lagi soul itu. Intan memang masih menjadi fenomena. Kemunculannya lengkap dengan kisah cintanya dengan Rehan yang imajiner akan menjadi bunga sosial media. Tapi apa sesungguhnya yang membuat seseorang bisa menjalin hubungan asmara dengan makhluk gaib? Setiap manusia itu bisa sangat berdekatan dengan makhluk astral. Jadi makhluk astral itu bisa tertarik pada manusia dan manusia bisa tertarik pada makhluk astral. Kenapa manusia bisa tertarik pada makhluk astral? Karena looknya yang dimunculkan oleh makhluk astral itu biasanya ganteng-ganteng atau cantik-cantik. Sesuai apa yang Eji rasain atau Eji lihat dari guratan wajahnya dan sebagainya. Beliau ini sebenarnya sangat mudah banget untuk disukain sama makhluk astral. Dan terlepas dari itu,
beliau juga ada rasa sakit yang sangat mendalam atau rasa kegagalan untuk mendapatkan pasangan, itu yang menciptakan beliau itu menjadi mempunyai halusinasi. Barangkali benar, Intan sangat bahagia sekaligus menikmati hubungannya dengan Reyhan. Tapi Roy Kiyoshi menganggap ia harus move on karena menjalin hubungan, apalagi hubungan cinta dengan makhluk halus, tidak akan memberi kebahagiaan yang senyatanya. Lebih baik mencari pasangan yang real, manusia lumrah, bukan laki-laki dari dimensi gaib. Sebenarnya untuk menyembuhkan sih aku rasa enggak ya, harus dari diri sendiri untuk menghilangkan pikiran imajinatif Reyhan ini gitu. Jadi dari dirinya sendiri yang harus move on gitu kan. Dia bilang sulit untuk melupakan Reyhan gitu kan. Ya itu dia, kalau dia nggak mau dari dirinya sendiri untuk udah ya cukup segini aja, itu akan terus hadir dalam hidupnya Intan. Dan aku ngerasa sekali dua kali mungkin nggak apa-apa gitu, tapi lama-lama bisa jadi makhluk astral itu berubah perangainya. Karena kita tidak tahu karakter makhluk astral kan selalu berubah-ubah seperti itu. Ketika dia bertemu dengan cowok yang beneran, aku rasa dia akan bisa tumbuh rasa sayang, tumbuh rasa cinta. Itu lama-lama pelan-pelan bisa hilang kisah cinta Reyhan si makhluk astral ini. Intan memberi fenomena metafisika yang nyata lewat kisah cintanya dengan Reyhan yang imajiner. Mereka berhubungan hanya lewat mimpi, kemudian mewujud dalam imajinasi. Tapi memang suatu saat Intan harus sadar bahwa Reyhan bukan laki-laki nyata, sehingga ia butuh sosok yang benar-benar ada. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.